Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan kita diberi kesehatan. Walaupun kita kali ini belajar dalam keadaan yang seperti ini ya, kita harus belajar secara jarak jauh, secara daring. Di sini buatkan video untuk pembelajaran matematika, yaitu pada materi logika matematika. Baik, kita langsung saja mulai. Untuk yang pertama, kemarin kita sudah belajar kan tentang materi konjungsi, disjungsi, terus biimplikasi, implikasi, dan lain-lain. Nah, sekarang pertemuan kali ini kita akan membahas tentang converse, inverse, kontraposisi, modus ponens, modus tollens, dan silogisme. Nah, modus ponens, modus tollens, dan silogisme ini adalah cara untuk mengambil sebuah kesimpulan. Yang pertama langsung saja kita akan membahas tentang converse, inverse, dan kontraposisi. Ini adalah diambil dari sebuah implikasi. Apabila di sini ada sebuah implikasi, jika P maka Q, maka dapat dibentuk sebuah pernyataan majemuk yang baru, yaitu ketika di sini menjadi jika Q maka P, itu disebut converse, atau dibalik. Di sini yang jikanya adalah yang Q dulu, maka yang P ini disebut sebagai converse. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini disebut sebagai inverse. Yang seperti apa, Bu, yang disebut sebagai inverse? Yang disebut sebagai inverse adalah ketika di sini kita negasikan negasi P. Jika negasi P, maka negasi Q. Ini disebut sebagai pernyataan inverse dari implikasi jika P maka Q. Yang selanjutnya di sini ada yang disebut sebagai kontraposisi, di mana ketika kontraposisi adalah ia dibalik menjadi jika Q maka P dan dinegasikan, yaitu jika negasi Q maka negasi P. Ini yang disebut sebagai kontraposisi. Yang selanjutnya di sini ada contoh. Buatlah converse, inverse, dan kontraposisi dari implikasi berikut dan ingkarannya ya. Jika hari hujan maka matahari tidak bersinar. Dari pernyataan ini, jika hari hujan maka matahari tidak bersinar. Di sini kita buat pemisalan sebagai P itu adalah hari hujan dan negasi Q, karena di sini tidak bersinar, matahari tidak bersinar, maka kita misalkan di sini sebagai negasi Q, matahari tidak bersinar. Kita ditanyakan apa? Converse, inverse, dan kontraposisi. Converse itu apa tadi? Yang dibalik. Jadi di sini ada negasi Q maka P, yaitu sehingga menjadi kalimat jika matahari tidak bersinar maka hari hujan. Di sini negasi Q maka P, maka jika matahari tidak bersinar maka hari hujan. Nah, selanjutnya inverse-nya. Inverse tadi gimana? Inverse tadi adalah dinegasikan. Pernyataan ini dinegasikan. Tadi kan pernyataannya P maka Q, kemudian dinegasikan di sini. Di sini jadi negasi P maka Q. Kenapa di sini jadinya maka Q? Karena negasi dari negasi Q itu adalah Q itu sendiri. Sudah negasi, dinegasikan lagi, maka itu akan menjadi pernyataan itu sendiri. Nah, di sini negasi P maka Q menjadi jika hari tidak hujan, maka matahari bersinar. Yang selanjutnya adalah kontraposisi. Kontraposisi adalah tadi dibalik kemudian dinegasikan. Nah, ini tadi negasi Q kemudian dinegasikan jadinya Q. Maka negasi P. Dan jika matahari bersinar, maka hari tidak hujan. Nah, ini adalah kontraposisi dari jika Q maka negasi P. Nah, selanjutnya kita membahas tentang penarikan kesimpulan.
Oke, di sini ada premis 1 dan premis 2, di mana premis 1 itu akan bernilai benar jika P maka Q, dan premis 2 bernilai P. Jadi kesimpulannya atau konklusinya itu adalah Q. Ini yang dinamakan mengambil kesimpulan dengan modus ponen. Oke, contoh di sini. Kita misalkan dengan P itu tengah malam hujan. Kemudian Q lapangan basah. Oke, di sini jika P maka Q. Jika P-nya apa? Tengah malam hujan, maka Q-nya apa di sini? Q lapangan basah. Jika tengah malam hujan, maka lapangan basah. Kemudian ada premis kedua. Premis keduanya adalah P. P apa? Tengah malam hujan. P di sini tengah malam hujan, maka premis kedua di sini adalah tengah malam hujan. Maka apa konklusinya atau kesimpulannya? Kesimpulannya di sini adalah Q. Jadi Q apa? Q itu adalah lapangan basah. Jadi lapangan basah, begitu. Oke, selanjutnya di sini ada penarikan kesimpulan dengan menggunakan modus tolen. Modus tolen di sini adalah jika ada premis 1 P maka Q, dan kemudian ada premis 2 ingkaran Q, maka konklusinya atau kesimpulannya adalah negasi P. Coba di sini sekarang kita misalkan P sekarang hujan, kemudian Q saya memakai jas hujan. Jika di sini jika P-nya sekarang hujan, maka Q-nya saya memakai jas hujan. Di sini Q. Kemudian di sini ada premis keduanya, negasi Q. Negasi Q-nya apa? Karena di sini saya memakai jas hujan, Q berarti negasinya saya tidak memakai jas hujan. Oke, kesimpulannya apa? Atau konklusinya apa? Jadi kesimpulannya di sini adalah negasi P. Jadi karena P-nya sekarang hujan, berarti negasinya apa? Sekarang tidak hujan. Oke, yang selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan dengan silogisme. Nah, di sini ada premis 1 dan premis 2, di mana keduanya itu adalah bentuk dari implikasi. Coba kita lihat, dan di sini ada 3 pernyataan, P, Q, dan R. Oke, premis yang ke-1, jika P maka Q. Kemudian ada premis 2, jika Q maka R. Jadi konklusinya atau kesimpulannya yaitu adalah jika P maka R. Oke, di sini kita kasih contoh untuk yang P. Kita misalkan sebagai rajin belajar, Q-nya nilai ulangan bagus dan R-nya naik kelas. Oke, kita masukkan ke dalam sini. Jika P-nya apa? Rajin belajar, maka Q, maka nilai ulangan bagus. Kemudian premis yang kedua, jika Q maka R. Jika Q-nya apa? Nilai ulangan bagus. Jika nilai ulangan bagus, maka R-nya apa? Naik kelas. Maka naik kelas. Oke, konklusinya atau kesimpulannya jadi adalah P maka R. P di sini apa? Rajin belajar, maka R-nya apa? Naik kelas. Jadi jika rajin belajar, maka naik kelas. Oke, berikut ini tadi adalah cara-cara penarikan kesimpulan. Oke, yang selanjutnya tugas untuk kalian latihan, yaitu silahkan kalian buat kalimat sendiri, kemudian kalian nanti buat converse, inverse, kontraposisi dari kalimat yang kalian buat, dan kalian silahkan juga membuat kalimat yang lain atau kalimat itu dan ditambahkan satu premis lagi. Kemudian kalian tinggal buat kesimpulan dengan modus ponen, tolen, dan silogisme. Oke, selamat latihan, selamat mencoba. Jika ada pertanyaan bisa tanyakan lewat Ibu, bisa lewat sosial media yang sudah tadi Ibu cantumkan di atas di bagian pembukaan, atau jika kalian memiliki kontak WhatsApp Ibu bisa lewat WhatsApp. Oke, cukup untuk hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.